والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على كتاب الله وسنة رسوله والاقتداء والاهتداء بهديه وبسلف الصالح إلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأما جميع الحاضرين خاصة وأما جميع المسلمين عامة ثم إلى روح والدنا ووالديكم ثم إلى روح سيدنا الإمام بحمد بن محمد غزالي المولى الرشاد وقدر البلاد عبد الله بن الحداد وأصولهم وفروعهم والدنا ووالديكم وأمتنا وأماتكم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمتنا وعلمنا وينفعنا فقهنا في الدين ويجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخا ومرشدا ودليل وما نوى الأسلاف وما نجرزنا في متنا ونوينا وقصصنا ومطلب طلبنا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. Alhamdulillah. Kita pada malam hari ini insya Allah akan membuka kajian tentang sirah nabawiyah. Jadi tentang sejarah Kanjeng Nabi. Kita akan bahas gimana nanti sejarahnya Rasulullah, gimana nanti akhlaknya beliau, gimana nanti kehidupan beliau baik itu pribadi maupun ketika beliau bersama dengan para sahabatnya, bersama dengan keluarganya. Dan insya Allah nanti yang akan kita jadikan acuan kitab Nurul Yakin. Nah, tapi lebih ke khulaso Nurul Yakin. Ini ringkesan. Gak kandel-kandel kitab. Ya, jadi ringkesan khulaso Nurul Yakin. Ini kitab asli ini kemudian diringkes jadi khulaso Nurul Yakin sama Syekh Umar Abdul Jabbar. Nah, kenapa kok kita ini perlu untuk mempelajari, mengkaji sirah sejarahnya Rasulullah SAW? Jadi ulopo gini kok moco sejarah Kanjeng Nabi, ulopo kok katik di sinaoni barang ulopo? Apa ndak sinau fikih tok ae kan cukup? Kenapa kok ndak belajar hadis saja kan cukup? Kenapa kok ndak belajar nahwu ae kan cukup? Apa kok kudu dipelajari sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita belajar sejarahnya Rasulullah ada beberapa alasan. Yang pertama, kenapa kok kita belajar sejarahnya Rasulullah, membaca sejarahnya Rasulullah? Yang pertama adalah untuk kita lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah cinta kepada Rasulullah itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diperintah sama Allah untuk cinta sama Rasulullah. Nah, dan cinta itu perkara urusan hati. Gak iso moro-moro ujuk-ujuk sampai cinta ambek sesuatu, ndak mungkin. Cinta itu urusan hati dan itu harus dilatih, harus dipupuk. Caranya untuk seseorang itu cinta kepada sesuatu itu yang paling cepat, paling utama adalah dengan mengenal sesuatu itu. Sampai cinta ambil seseorang misalnya, cinta sama suatu barang, itu mesti sampean awalnya ngerti temenan. Tahu persis dengan orang itu, baru kemudian akan tumbuh rasa cinta. Lah kalau kita nggak kenal sama Rasulullah, nggak ngerti sejarahnya Rasulullah, tidak tahu bagaimana perjuangannya Rasulullah, maka tidak mungkin kita akan cinta sama Rasulullah, tidak mungkin. Nah, ini kita belajar sirahnya Nabi, belajar sejarah Rasulullah adalah bentuk upaya kita gimana caranya untuk lebih mengenal Rasulullah sehingga lebih cinta kepada Rasulullah. Jarene wong Indonesia kan tak kenal maka tak sayang, tidak kenal maka tidak sayang. Kalau tidak kenal sama Nabi mustahil bisa sayang sama Rasulullah. Kalau tidak ngerti sejarahnya Nabi, maka mustahil bisa cinta. Aku masih tidak ngerti Kanjeng Nabi, aku cinta. Tidak mungkin. Sampai yang cinta karena Kanjeng Nabi, cinta kepada Rasulullah itu karena kita kenal dan ngerti bagaimana Rasulullah SAW. Itu alasan yang pertama. Kemudian
Yang kedua, kenapa kok kita ini harus dan kudu ya belajar sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dalam sirah Nabi itu kan isinya ada kehidupan Nabi. Ada bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana Nabi ketika menghadapi umatnya, bagaimana Nabi berjuang bersama para sahabatnya. Lengkap disebutkan di situ. Ya, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman wajib untuk mengenal Rasulullah SAW. Termasuk perkara yang wajib diajarkan kepada anak-anak. Lagi mungkin agak sih arek nom-nomane. Ya, perkara yang wajib diajarkan kepada seorang anak kata Nabi SAW, alimu auladakum salatsa khisal. Ajari anak-anak kamu 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kamu. Anak-anak mulai kecil diajari untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Hubbi nabiyikum. Diajari gimana Rasulullah SAW sehingga apa? Mulai cilik wis cintai nang kanjeng Nabi. Mulai kecil idolanya sudah Rasulullah SAW. Kalau mulai kecil yang dikenal, sing didelok di TV, sing didelok di HP, artis Korea misalnya, kemudian artis-artis penyanyi atau youtuber. Nah, akhirnya cinta ya mbak mereka, nggak cinta sama kanjeng Nabi. Nah, mulai kecil diajarkan gimana Rasulullah SAW. Nah, kemudian selanjutnya kok kenapa kita ini harus belajar sirahnya Nabi? Dikatakan untuk mengetahui tatbik praktek daripada amal agama. Misal kita ini tahu caranya sholat. Dari mana? Dari hadis teko fikih. Terus caranya Rasulullah SAW jamaah itu ya apa? Caranya Rasulullah SAW ketika beliau pertama misalnya sholat berjamaah itu bagaimana? Ya apa sejarahnya moro-moro ono sembahyang jamaah itu ya apa? Nah itu di fikih ndak ono iku. Iku ono di sirah. Atau misalnya sejarah tentang pengharaman khomer misalnya. Ya, khomer, narkoba dan sebagainya. Itulah hukumnya haram. Loh, kalau kita belajar di fikih wis pokoknya sing memabukkan itu hukumnya haram. Kullu muskirin ma'iin haramun. Semua apa najisun, semua hal yang memabukkan sing cair iku najis. Kullu muskirin haramun. Semua yang menghilangkan akal sing memabukkan itu hukumnya haram. Wis ngono tok, pokoke bentuk ya apa iku hukumnya haram. Cuman cerita gimana kok moro-moro diharamno khomer itu bagaimana caranya? Padahal ketika itu orang-orang Arab lagi hobi-hobinya minum khomer. Wis khomer iku wis kaya umbian biasa wisan. Kaya Coca-Cola, kok Sprite ngono saiki. Hampir setiap rumah atau apa? Es jus, jas jus ngono iku, pop es ngono iku. Wis kabeh omah iku wis biasa ngombe khomer. Kok iso Nabi moro-moro memerintahkan khomer diharamkan kabeh nurut? Gimana caranya seperti itu? Lo itu di fikih gak ono iku. Adanya di sirahnya Nabi. Jadi kita bisa ngambil pelajaran. Oh, gitu tah caranya Rasulullah dakwah itu. Oh, seperti itu tah caranya Allah Subhanahu wa taala ngajak umatnya itu. Oh, tahu sampean. Nah, itu adanya ada di sirah. Makanya lek kate ngomong kok insyaallah berjalan banyak bagaimana mengharamkan ini, bagaimana nanti diwajibkan ini, diwajibkan zakat, kemudian diwajibkan berpuasa. Wah iku ceritanya dawa iku. Ya, iku onoke kabeh ndek sirah. Kemudian kenapa kok kita harus belajar sirah? Dikatakan untuk menanamkan cinta kepada Rasulullah SAW secara hakikat. Nah, teman-teman. Nah, kalau kita lihat bagaimana perjuangannya Nabi memperjuangkan agama Islam. Sampai beliau dilempari batu. Sampai tidak cukup di situ beliau SAW diidoni. Ya, kayak aku ini lah enak. Pengajian wis dicepakno. Mike wis ono, ngombe ini digaekno teh. Ya, mlebu wis jamaane wis dicepakno wisan. Di live di YouTube. Ya, lo Nabi SAW itu dakwahnya itu nggak ada apa-apanya dengan dakwahnya kita. Dilempari batu, diludahi, sampai beliau badannya berdarah, kepalanya berdarah. Kalau perjuangannya Nabi SAW dibandingkan dengan perjuangannya kita, maka kita akan merasa, oh iya, gak ono apa-apa nih aku ya Kanjeng Nabi. Oh iya, besar ya ternyata jasanya Rasulullah SAW kepada kita. Akhirnya apa?
timbul rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya agama ini enggak dibawa dengan gampang. Dudu ujuk-ujuk moro-moro Rasulullah diangkat dadi rasul tiba-tiba moro-moro dihormati ambek sahabate ndak. Oh moro-moro kemudian Rasulullah SAW datang diambungi tangan ambek sahabat enggak. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah kemudian sandalnya dicepakno misalnya. Oh ndak. Mangane disediakno misalnya. Mulai disangoni oh gak iku duduk gak wae Kanjeng Nabi iku. Ini kita sekarang dakwah seperti itu enak wisan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam dakwahnya sulit, tidak sama seperti kita. Loh, kalau kita belajar sirahnya Nabi, belajar sejarahnya Nabi, tahu bagaimana nilainya Nabi, bagaimana nilainya kita. Nah, terakhir kenapa kok kita perlu belajar sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah juga implementasi firman Allah, perintah Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Loh, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang bagus. Jadi sampai lek kepingin nyontoh wong ya nyontoh Kanjeng Nabi. Kepingin nyontoh salat ya nyontoh salatnya Rasulullah SAW. Loh, kalau kita disuruh nyontoh Rasulullah, dikongkon niru kanjeng Nabi, lek gak kenal ya apa carane niru? Lek gak ngerti ya apa carane niru? Nah, makanya belajar sirah Nabi supaya tahu sing ditiru apane sih Rasulullah itu. Lek kabeh ditiru posone Rasulullah ya abot. Rasulullah SAW itu kalau puasa wa shalas sauma wa qad aulahu. Beliau itu kadang-kadang puasanya disambung. Jadi mari Senin poso, Selasa langsung poso maneh gak buka. Lek kula sampean lah enak, poso mulai subuh sampai maghrib buka gorengan, sego, apa maneh lontong, bakso, mie, sak macam mie es teh, es campur. Rasulullah SAW itu kadang puasanya misalnya Senin poso maghrib gak buka, lanjut poso maneh sampai hari kedua. Rasulullah SAW itu kadang apa sih ditiru? Gak mangani Rasulullah SAW itu kadang gak makan 3 hari berturut-turut. Rasulullah SAW itu kalau sodako itu dientek-entekno sampai kabeh entek guys sodako. Loh, itu yang bisa ditiru mana, yang nggak bisa ditiru yang mana belajarnya juga ada di sirah. Maka insya Allah kita akan belajar bagaimana sejarahnya Rasulullah SAW. Katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, kunna nu'allimu maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu suratan minal Quran. Katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, aku iki biyen diajari sejarah Rasulullah, bahkan diajarkan maghazi, peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti ayah saya ngajari saya Fatihah. Jadi ngajari aku biyen iku diajari karo Sayyidina Husain, putune Kanjeng Nabi. Itu ngajari sirahnya Nabi, ngajari perang-perangnya Rasulullah sampai detail seperti itu, kayak bapak ngajari anaknya Fatihah. Ya apa ngajari Fatihah? Didikte Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti itu, ngajari anaknya sejarah Rasulullah didikte. Nabi SAW lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Ayo tirukno. Satu persatu diajarkan. Jangan sampai ada sejarahnya Rasulullah yang luput. Jadi terperinci, siji-siji disebut. Wa kana Ismail bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Waqqas yuhaffid abna'ahu maghazi Rasulillah. Ya, wa ba'da yaqul hadhihi ma'athir aba'akum fala tudayyi'u dzikruha. Disebutkan bahwasanya Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu ngajari anak-anaknya peperangan Rasulullah, ngajari sejarahnya Rasulullah SAW, kemudian mengatakan ini adalah warisan leluhur kamu. Jangan sampai kamu hilangkan, hafal no. Nah, dan itu semuanya seperti itu, tabiin, setelahnya tabiin,
Sampai beliau mengatakan wa nahnu ahwaju min hadzal zaman ma'a bu'dil masafah. Kita sekarang ini kalau mereka iku manglak ceritane Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya. Cucunya Rasulullah SAW. Zamannya cedek sih. Kemudian Ismail bin Muhammad bin Abi Waqqas, iku sik tabiin, jaraknya masih 100 tahun dari Rasulullah. Maka kalau beliau-beliau saja itu diajarkan sejarahnya Rasulullah seperti itu, maka kita yang hidup di zaman sekarang 1400 tahun setelah Rasulullah tentunya lebih membutuhkan terhadap pelajaran-pelajaran mengenai sejarahnya sejarah Nabi. Lek mereka diajari sejarah Rasulullah, kita yang jauh ini jarak adoh tuh kanjeng Nabi, ini yang jauh lebih membutuhkan untuk mengenal sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah kita mulai dulu pembacaan ya kitab Khulasah Nurul Yakin ya. Nanti insya Allah setelah pembacaan sirah, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai fikih atau nanti tak kasih pembahasan sedikit-sedikit aja. Ya, insya Allah mulai 2 minggu lagi. Tak kayak pembahasan masalah fikih. Ya, CRO gak belajar sirah toh. Jadi di kelompok no. Ya, al-jam'u bainahuma. Belajar fikih juga belajar sirahnya sirahnya Nabi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu biqisasil ghabirin wa ja'alaha ibratan litabi'ina ila yaumiddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaq wa mahasinis sifati wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittakhadhu siratahu nibrasan li nashriddin hatta wasalu ila jidaris sini syaraqa wa qalbi awrubatin gharba wa ba'du falamma kanat siratur rasul sallallahu alaihi wasallam akbara muhadzibin lin nufusil jahimah wa a'zama madrasatin taghrisu fi nufusin nash'il imanil qawi wa ashi'atahu sahihah wa quwwatal irada wal istimsaki bil haqq والتحلي بأشرف الأخلاق وأكرم الخصال رأيت أن ألخص لتلاميذ المدارس الابتدائية دروسا من سيرته صلى الله عليه وسلم بلغة يسهل على المعلم تدريسها وعلى التلميذ فهمها والنطق بها وقد اخترت من الكتب التاريخية كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين تأليف المرحوم الخضري بك لاعتماده في الرواية القرآن والحديث وشهرته بين العام والخاص وتنزه عن عاطفة الحب والبغض الذي ضاعت معهما الفائدة من السير فإن عاطفة الحب تجعل كل ما ليس بحسن حسنا وتجتهد في تأويل الحوادث بوجه ليس فيه غضاضة حتى ما أدى منها إلى سقوط فاعله وخيبته وعاطفة الكراهة تدعو إلى ضد ذلك فتجعل الحسن قبيحا وتستنبت من الخير شرا وقد ألحقت بكل درس خلاصته فأسأل الله أن يجعلها مقبولة وخالصة لوجه الكريم إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. Beliau mengatakan bahwasanya ketika sirahnya Rasulullah SAW ini adalah merupakan salah satu kebutuhan yang paling utama untuk jiwa kita. Dan pelajaran yang paling besar yang harus ditanamkan pada jiwa-jiwa keimanan seseorang dan perlunya seseorang untuk berpegang teguh dengan sejarahnya Rasulullah untuk mengambil daripada kemuliaan akhlak beliau, maka aku meringkas kitab tentang sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku pilih kitab Khulasah Nurul Yakin, kitab Nurul Yakin ini kata beliau untuk aku ringkas. Kenapa? Karena kata beliau tak lihat kitab Nurul Yakin ini kitab yang berpegang teguh atau mengambil daripada riwayat-riwayat Al-Quran dan riwayat-riwayat hadis yang mu'tamad. Jadi nak ngambil teko riwayat-riwayat si macam-macam. Ngambilnya cuma dari hadis sama daripada Al-Quran. Jadi aku pilih kitab ini untuk aku ringkas kata beliau.
Ad-daurul awal, masa pertama min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Sayyiduna Muhammad, nama beliau adalah Muhammad. Beliau mengatakan huwa Rasulullah ilan nasi kafatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah kepada manusia kafatan, secara global. Wa akhirul anbiya'i, dan akhir penutup para nabi, wa imamur rusul, dan pemimpin para rasul. Ja'a, telah datang beliau bidinil islami, dengan agama al-Islam. Alladzi, yang mana la yakbalullah, tidak menerima Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat, dinan ghairahu, agama selain agama Islam. Dikatakan di sini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul yang diutus kepada seluruh umat. Kalau Nabi Musa itu diutus khusus kepada Bani Israel saja. Kalau Nabi Isa juga diutus kepada kaumnya. Kalau Nabi Ibrahim itu juga diutus kepada kaumnya, khusus kepada kaumnya. Jadi ketika kaum lain ikut ajarannya Nabi Musa, maka tidak boleh, nggak sah ajarannya. Sampean misalnya kata melu, aku podo-podo Nabi. Wis melu wong Yahudi ya, wong Yahudi ku ya pangerane ya Gusti Allah kok. Tuhannya juga Allah. Wis aku tak melu Yahudi ya wis. Wong podo-podo Tuhane Allah. Nabi ini ya Nabi Musa. Nabi Musa kan wong apik ya. Gimana? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi Musa itu diutus khusus untuk kepada kaumnya. Amen, kata melu ajarin Nabi Isa misalnya. Wis aku wis kok menehan wis Natalan nang gereja wis podo-podo nabi kok. Rasulullah nabi, Nabi Isa ya nabi. Wis aku tak melu Nabi Isa, wis melu ajaran Nabi Isa. Oleh apa ndak? Ndak oleh. Kenapa? Karena Nabi Isa itu hanya diutus kepada kaumnya. Khusus satu-satunya. Ya. Khusus satu-satunya. Nabi yang diutus kepada seluruh umat hanya Muhammad Rasulullah SAW. Sekarang nabi lain yang diutus kepada umat seluruhnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhirul anbiya, beliau juga adalah nabi yang terakhir. Dikatakan juga khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Jadi nabi terakhir wis, kalau nabi maneng wis. Ya, nabi yang terakhir, enggak ada nabi lagi. Jadi lek ana wong ngaku nabi maneng wis pasti goro. Ana wong misale wong Indonesia ngaku nerima wahyu misale. Mbok pas nang Noko Jajar, ya. Mbok pas nang Bromo misale. Aku mari semedi ini sore Gunung Bromo. Oleh wahyu aku misale. Wis goro wis gak mungkin misale. Ya, kok ana wong misale tengar-tengar ndek pelabuhan misale. Ya. Ketokan ana wong mlaku, malaikat Jibril iku misale, ngeki wahyu. Wis iku goro iku. Ya, iku wong mari golek iwak sampean wara malaikat Jibril. Ya. Iku wis pasti goro. Kenapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah akhirul anbiya, nabi yang terakhir. Wis gak ono maning nabi lain sudah. Jadi kalau ada nabi yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad itu pasti goro, gak mungkin. Nah, jadi beliau penutup daripada para nabi. Lah kok jare Nabi Isa iku ya apa? Jarene sejarahne ya kita baca sejarah engko Nabi Isa iku jare si urip. Nah, jare Nabi Isa iku si urip, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Ya, bukanlah Nabi Isa itu dibunuh ataupun disalib tapi diserupakan. Ya. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka enggak membunuh yang dianggap Isa itu secara yakin. Nabi Isa jare si urip. Engko jare mudhun maneh Nabi Isa iku. Lah berarti lak nabi. Berarti kan masih ada nabi. Ya memang Nabi Isa memang menurut riwayat yang sahih beliau masih hidup dan nanti akan turun. Tapi ketika Nabi Isa itu nanti turun, beliau alaihissalam tidak membawa ajaran yang baru.
Terus ya apa? Nerusno ajarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun nanti Nabi Isa itu akan turun di atas bumi, tapi beliau nanti itu akan membawa ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan sama ulama dibahas itu. Ya, makanya ulama kabeh ku dibahas. Engko kira-kira Nabi Isa lek mudhun nang donya madzhabe melu apa? Lha iku dibahas sampai ulama. Melu madzhabe Syafi'i, apa madzhabe Imam Malik, apa madzhabe Abu Hanifah, apa madzhabe Ahmad bin Hambal. Ya, apa madzhabe Sufyan Ats-Tsauri, apa madzhabe Daud Adz-Dzahiri. Madzhabe sapa kira-kira? Nah, wong jarene ya wajib bagi seseorang itu untuk ikut madzhab. Katanya ulama, nanti kalau Nabi Isa turun gak melu sapa-sapa. Terus beliau jadi mujtahid. Jadi beliau nanti akan jadi ulama yang sekelas sama Imam Syafi'i. Jadi gak melu Imam Syafi'i, gak melu Imam Malik, gawe madzhab dhewe. Ya, Nabi Isa engko jadi madzhab dhewe. Bahkan ada riwayat beliau nanti sampai kawin. Nabi Isa itu nanti turun di atas bumi, kemudian akankah kawin. Dan beliau pun itu ikut ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Khidir ya apa? Nah, Nabi Khidir ya apa? Adapun Khidir itu masih ada khilaf apakah beliau seorang nabi atau bukan. Kalaupun dikatakan beliau seorang nabi, maka kenabiannya beliau itu juga tidak menghapus daripada syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nabi yang terakhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai eling-eling wis ya. Wa imamur rusul, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah imamur rusul, imam pemimpin daripada para rasul. Jadi pemimpinnya para rasul, semua rasul mulai awal sampai akhir itu pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, imamur rusul. Jaa bid-dinil islami, beliau datang itu dengan agama Islam. Bukan dengan agama yang lain, hanya dengan agama Islam yang mana Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat tidak akan menerima semua agama kecuali agama Islam. Wa yattasilu nas wa huwa min nasli sadati Quraisy, dan beliau adalah keturunan daripada sadati Quraisy, pemimpin-pemimpin orang Quraisy. Asyrafi qabilatin fi Makkatal Mukarramah, qabilah suku yang paling mulia di Mekkah Al-Mukarramah. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah keturunan daripada Quraisy. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi salam, dan bersambung nasab beliau sampai kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah keturunan dari Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya putra dua. Yang pertama Nabi Ismail, ini ibunya dari ibu Hajar. Yang kedua namanya Nabi Ishak, ibunya namanya Sarah. Ya, atau Sarah lek jare wong ini. Ya, jadi punya anak dua. Satu Ismail, yang satu Ishak. Ismail turunannya nggak ada yang jadi nabi. Ismail turunannya nggak ada yang jadi nabi. Kalau Nabi Ishak turunannya kebanyakan nabi, banyak yang nabi. Banyak yang jadi nabi. Nabi Ishak punya putra namanya Nabi Yakub. Yakub punya putra namanya Nabi Yusuf. Ya, termasuk nanti Nabi Yakub punya putra namanya Yahuda, jadi bangsa Yahudi. Punya turunan nanti Nabi Musa, itu juga semuanya dari Nabi Yakub. Nabi Harun, Nabi Yusha, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, itu semuanya turunan daripada Nabi Ishak. Jadi kebanyakan Nabi Bani Israel itu semuanya keturunan daripada Nabi Ishak. Lah Rasulullah teko Nabi Ismail. Ya, dari Nabi Ismail. Antara Nabi Ismail dengan Rasulullah itu nggak ada nabi. Jadi Rasulullah bin Fulan bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai Nabi Ismail itu gak ada nabi blas.
Tidak ada nabi sama sekali, kosong. Jadi mulai Nabi Ismail kepethuk nabi maneh iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Tapi walaupun seperti itu, kemuliaan Rasulullah, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengungguli semua nabi Bani Israel. Lek dikelompokno kabeh nabi-nabi Bani Israel dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sih gak ono bandingane sih. Masih lebih mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dari keturunan bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy itu ada di Mekah. Nah, tempatnya ada di kota Mekah. Turunan dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail dulu itu kan Nabi Ibrahim asalnya. Nabi Ibrahim punya anak 2. Kemudian yang Nabi Ismail ditinggal di Mekah. Nabi Ismail ditinggal di Mekah. Sampai beliau dikatakan Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi zar'in inda baitikal muharram faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, aku iki saiki ninggal anakku ya Allah. Ya, jadi ketika itu Allah merintahkan wahai Ibrahim, anakmu Ismail dan istrimu Hajar tinggalno ada di tempat yang gersang itu, namanya Bakkah. Nama kota Makkah yang lama itu namanya Bakkah. Tinggalan di Bakkah itu. Akhirnya dibawa Hajar sama Ismail digawa. Sampai di kota Mekah ditinggal. Mari ditinggal iki Mekah zaman biyen, zaman saiki. Lah saiki sampean ndelok Mekah ono Zam-Zam Tower, ono mall iki, ono iki ya macam-macam. Iki Mekah zaman biyen iki. Gak ono sumber, ndak ono banyu, gak ono pasar uang, ndak ono. Hewan apapun ndak ada di situ. Sama Nabi Ibrahim ditinggal di situ. Wis, kon tinggal di gini. Langsung beliau pulang. Gak ada ngomong apa-apa, langsung ditinggal mulai. Sing sang namanya siapa? Sayyidina Hajar ya, Sayyidina Hajar ketika itu Ismail cilik, Nabi Ismail masih kecil. Wahai Ibrahim, kamu mau ninggalkan aku di tempat seperti ini? Ndak ada air, ndak ada orang, ndak ada tanaman, ndak ada ini. Gimana kalau anakku mati ini? Ya, ngomel-ngomel. Ya, jenenge wedok masih ya bojone Nabi ya ngomel. Ya, ngomel-ngomel. Ya apa ini? Tinggal. Terus saya Nabi Ibrahim kencang. Sampai kemudian sadar Siti Hajar bahwasanya suaminya ini seorang rasul. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah wa Ibrahim yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan aku? Langsung Nabi Ibrahim noleh, ya. Allah yang memerintahkan aku untuk meninggalkan kamu di sini. Idzan katanya Siti Hajar, kalau begitu tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan aku. Lek panjenengan kawan dele aku ndek kene iki perintahane Gusti Allah, gak mungkin aku akan ditinggal sampai Allah. Pasti aku dirawat. Tinggalan ndak apa wis. Ya, masih kon tinggal gak ono banyu, gak ono apa tinggalan. Langsung ditinggal sama Nabi Ibrahim. Begitu jalan Nabi Ibrahim kemudian doa tadi itu. Rabbi ini askantu, ya Allah, aku ini ninggalno anakku, dzurriyyahku di tempat yang ndak ada tanamannya ya Allah. Gak ono sawai, gak ono tegalane, gak ono tandurane ya Allah. Faj'al, maka jadikan ya Allah tempat itu orang-orang mengambil faedah dari tempat itu. Warzuqhu minats tsamarat, dan berikan ya Allah anugerah rezeki berupa buah-buahan, sayur-sayuran. Dan Masya Allah, sampai saiki, sampai anak Mekah, iku buah-buahan sak macamnya apa ono. Sing gak ono di Indonesia, buah macam iki, iku di Mekah ono. Insya Allah saumur urip sampai di Indonesia gak tahu ketok buah iku di Mekah ono. Masih buah di gini kelengkeng, jarine salak, sirkoyo, kabeh ono di Mekah. Warzuqhum minats tsamarat. Cuman jubat dak ono koyo ya. Ya. Jubat koyo gak ono. Lek liya-liyane ono kabeh. Warzuqhum minats tsamarat. Kasih ya Allah buah-buahan. Iku sak macame buah ono, barokahe Nabi Ibrahim. Ya, Isya itu. Ndak kroso ya. Ya wes insyaallah nanti teruskan lagi kisahnya Nabi Ismail kok moro-moro ono di Mekah sampai duwe turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan masalah fikih? Pemanasan? Ndak ada? Dari remas?
Pray. Ya wis. Wallahu a'lam bissawab.